Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara soal HTML itu adalah pemrograman web yang sangat dasar sekali. Jadi buat kalian yang kepengen belajar PHP atau ASP atau mungkin misalnya web programming yang lain, alangkah baiknya kalau kalian belajar dulu tentang HTML. Ya, sekarang memang sudah banyak tools-tools yang mempermudah kita untuk membuat sebuah konten web, mulai dari tampilannya, kemudian form input segala macam. Cuman itu nggak akan berarti kalau kalian tidak memahami fundamental dari HTML. Nah, di sesi kali ini saya pengen mengajak kalian untuk belajar memahami aspek fundamental dari HTML. Apa sih HTML itu? Gitu kan? Sampai dengan beberapa tag-tag mungkin yang bisa mempermudah kalian, dan ini biasanya yang umum digunakan supaya kalian lebih paham tentang bagaimana cara membaca sebuah source code dari HTML. Oke, kita nggak pakai lama. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe. Ada foto saya di pojok kanan bawah, tinggal diklik aja supaya kalian dapat terus update dari channel ini. Oke ya, kita langsung aja. Jadi mungkin pertama yang bisa kalian pahami dulu adalah apa itu sebenarnya HTML. Kalau kita lihat dari halaman Wikipedia, jadi HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini digunakan sebagai standar sebuah language dokumen untuk menampilkan ke dalam sebuah web browser. Ya, jadi tanpa web browser maka HTML tidak akan bisa kita view. Web browser, Mozilla, Internet Explorer, Chrome, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini logo yang udah standar ya, official logonya. Ini yang versi 5 sekarang ini. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Jadi HTML sendiri ini sudah berevolusi semenjak 27 tahun yang lalu. Sudah cukup tua, jadi kalian buat milenial yang mungkin hanya sekedar paham saja tentang HTML, ada baiknya kalian bisa memahami juga dengan sejarah HTML itu sendiri. Kalian bisa lihat lebih lengkap detailnya dalam halaman Wikipedia seperti ini. Oke, jadi kita langsung aja. Tools yang kalian butuhkan itu nggak banyak, simple saja. Cukup hanya sebuah text editor basic seperti Notepad misalnya. Ya. Nah, untuk struktur HTML yang dasar, kalian perlu ingat HTB. Apa itu HTB? H itu adalah HTML, T itu title, B itu body, ya, tubuh, seperti itu. Jadi HTML itu biasanya dimulai dengan tag tanda lebih kecil. Ini satu dulu ya, HTML, title, body. Nah, tadi saya bilang diawali dengan tag tanda lebih kecil dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Seperti ini. Nah, setiap pembuka tag pasti ada penutup teks. Ini kita balik. Jadi HTML itu yang paling ujung, tapi dengan tambahan tanda slash. Sama ini juga, title itu berada sebelum body untuk endingnya. Seperti ini. Oke. Dengan struktur seperti ini, kalian sudah bisa membuat sebuah struktur lengkap dari sebuah HTML. Ini struktur yang sangat basic sekali. Sebelumnya kalian bisa simpan dulu. Misalnya dengan nama S
.html. Kalau di Notepad kalian bisa ubah save as tab-nya dengan all file. Oke, seperti ini ya. Nah, title itu digunakan untuk mendeskripsikan judul dalam sebuah halaman web. Sini saya tulis ya, judul halaman web di antara pembuka title dan ending dari title. Di antara tag pembuka body dan penutup body, disinilah kalian bisa menempatkan isi dari halaman web itu sendiri. Ini saya tulis saja misalnya isi halaman web. Oke. Ini kita bisa simpan saja. Nah, dengan menuliskan minimal 6 baris ini, kalian sudah bisa melihatnya di web browser. Kita lihat saja. Ya, di sini. Nah, karena tadi saya nyimpennya di lokal chtml test.html, kita langsung ketik saja html test.html. Kalau kita lihat seperti ini, oh halaman, halamannya 2 kali, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini title, ini body. Oke ya, paham ya? Jadi cukup simpel. Nah, berikutnya kita coba untuk lebih belajar lagi tag-tag yang sering digunakan dalam sebuah web yang basic seperti itu. Kita nanti akan mengenal yang namanya bold, underline, italic, paragraf, kemudian baris baru, kemudian ada horizontal line, ada tag del, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, kalau kita ingin membuat sebuah kata yang di bold, ya, kita bisa menggunakan tab. Ya, seperti biasa, kalau tab itu pasti diawali dengan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Biasanya tipsnya supaya kalian nggak lupa, tulis aja langsung tanda kecil dan tanda besar langsung di tengah-tengahnya, baru kita isi dengan B. Dan di ujungnya kita tambahkan ending slash. Ini saya pakai lagi deh. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk menebalkan atau bold. Kita simpan dulu, kita lihat bagaimana hasilnya. Kita langsung F5 aja, maka akan tampil halaman yang telah di bold semacam itu. Oke ya, berikutnya kalau misalnya kita mau menambahkan underline, sama saja ada pembuka U, underline, ending U. Atau kita mau italic, misalnya italic seperti ini, kita simpan, kemudian kita reload lagi, maka tampil seperti ini. Jadi isinya, yang isi itu underline, yang halaman di bold, yang web tertulis italic. Nah, oke ya. Kemudian tag berikutnya yang bisa kita pelajari adalah mungkin P paragraf. Oke, paragraf. Misalnya saya mau membuat lagi sebuah paragraf baru. Ini paragraf kedua, diawali dengan P. Nah, kita simpan, kemudian kita lihat, kita refresh lagi, maka P di sini memisahkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Oke, ini untuk yang P. Kalau ganti baris, itu ada lagi. Kalau ganti baris, ini kita bisa menggunakan tab BR. Ini saya ubah dulu, ini baris berikutnya. Kita simpan, kemudian kita refresh lagi.
Oke ya, jadi kalian bisa bedakan penggunaan dari tag P dan tag BR, hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, kemudian berikutnya juga tag ini bisa digunakan untuk mempercantik secara visual, yaitu penanda atau pembagi dari mungkin saja dua elemen lah, seperti itu. Misalnya saya buat lagi string di sini, pembagi setelah garis. Di sini saya tambahkan tag horizontal line HR. Ya, kemudian kita bisa refresh lagi di sini, maka akan muncul HR horizontal line, pembagi garis bentuknya, pembagi garis dari yang atas sama yang bawah. Oke. Berikutnya kita coba juga membuat sebuah strike. Apa ya, strike itu yang kata yang dicoret. Misalnya saya mau mencoret baris berikutnya ya. Ini kita bisa gunakan del, diakhiri dengan del. Seperti ini. Oh, ini kurang. Del. Kita simpan, kita lihat lagi, kita refresh, maka akan tampil baris berikutnya yang dicoret. Kemudian bisa juga kita mempelajari tentang tag block quote. Ini saya tentukan misalnya pre opening dan pre ending. Ini adalah penggunaan tab pre. Oke, kita lihat di sini. Kita refresh, maka kalian bisa lihat di sini fontnya berbeda. Jadi seperti menggunakan font system, artinya font di sini secara jarak itu sama. Kalau kalian lihat di sini, kata ini dan kata tag ini berukuran sama. Jadi satu huruf mewakili jarak yang sama, artinya seperti itu. Contoh lain adalah ya, ada di sini ini dengan pre ini sama. Nah, kalian bisa buktikan di sini dengan kata baris dan kata parak. Nah, ini udah agak berbeda di sini secara jarak garisnya. Oke, itu ya. Mungkin kita juga bisa coba dengan menggunakan tab yang lain, misalnya kode. Kita refresh. Nah, kalian bisa juga di sini lihat perbedaan antara pre dan code. Jadi kalau pre, apapun yang kita ketikkan dalam editor akan ditampilkan apa adanya, sementara kalau kode tidak, dia akan menyesuaikan dengan interpret dari browser. Oh iya, HTML ini sebenarnya adalah sebuah programming yang jenisnya adalah interpreter, jadi diinterpret oleh browser semacam itu. Oke, satu lagi kita coba yang sama. Ini kita gunakan block quote. Jadinya apa? Coba kita lihat. Oke, kita simpan, kita refresh. Block quote menggunakan font yang berbeda, ya, tapi dia dapat sisipan tab di samping kiri. Kita ubah lagi misalnya dengan coba garis kedua. Kalian di sini dia akan tampil dalam sebuah baris yang sama, dan kita perlu pisahkan dengan penggunaan misalnya BR. Kita lihat lagi, kita refresh, maka akan tampil semacam ini. Oke, jadi berikutnya kita tambahkan lagi HR untuk penanda garis horizontal. Kita sekarang belajar untuk menambahkan sebuah gambar. Yang kita harus persiapkan adalah gambarnya dulu. Kemudian kita bisa menggunakan tag
image search, tutup. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi direktori gambar tersebut. Jadi lebih mudah untuk menempatkan gambar dan script dalam satu folder yang sama, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini misalnya. Jadi saya sudah punya file HTML PNG yang saya simpan dalam sebuah folder yang sama dengan script ini, dengan tes HTML ini, maka saya cukup menuliskan seperti ini. Ini adalah tag yang paling sangat dasar sekali. Kalau kita simpan dan kita lihat, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah gambar dari HTML.png. Nah, kalau kita modifikasi lagi dengan width, misalnya, anggap saja saya ambil 50%, kita simpan, kemudian kita view lagi, maka gambarnya akan mengecil sebesar persentase yang sudah kita tuliskan di kode. Apabila kurang kecil, ya udah tinggal kecil lagi, misalnya 10%, tampilan seperti ini. Jadi cukup mudah kalian buat memahami atau membaca sebuah source code ketika kalian sudah memahami fundamental dari HTML itu sendiri. Oke ya. Berbagai kombinasi tag atau elemen-elemen yang ada dalam sebuah tag kalian bisa pelajari lebih lengkap, nanti akan saya berikan linknya. Berikutnya misalnya kita belajar tentang membuat sebuah list. Kita bicara lagi dengan horizontal line. List itu sebenarnya ada dua ya, ada yang ordered list, itu bentuknya seperti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang jenisnya itu adalah unordered list, jadi seperti bullets ya, bullet and numbering, bullets. Nah, kita coba tes dulu untuk yang order list. Oke, baik. Jadi kalau order list, kalian bisa menuliskan di awal itu adalah OL, jangan lupa dengan endingnya OL semacam ini. Kemudian listnya apa saja, nah kita bisa tuliskan li, tutup endingnya, tutup tagnya, lalu kita isi dengan misalnya kopi. Ini adalah daftar minuman, ini teh misalnya, ini yang ketiga ini misalnya adalah susu. Kita simpan, kemudian kita lihat, maka tampil adalah ordered list. Kopi, teh, susu, 1, 2, dan 3. Kemudian kalau kita mau membuat unordered list, jadi yang pakai bullets ya, kita bisa kopas dulu biar mudah. Nah, di sini ini tag yang kita berikan adalah UL, unordered list. Kita simpan, kemudian kita view, kita refresh, akan tampil bullet seperti yang kalian lihat di sini. Oke, nah, jadi berbagai tag-tag yang sudah kita pelajari ini, tadi seperti yang saya bilang bahwa inilah tag yang sangat dasar sekali dan kalian bisa memahaminya lebih lanjut dengan menggunakan beberapa parameter-parameter yang tersedia. Jadi tag-tag yang sudah saya jelaskan secara dasar ini sebenarnya sangat-sangat fleksibel sekali karena memuat berbagai parameter yang bisa kita tambahkan untuk memodifikasi tampilan. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk linknya sendiri. Kalian bisa menggunakan W3 School. Oke, di sini kalian bisa mempelajari lebih lanjut lagi tentang penggunaan HTML. Sekalian juga di sini sudah ada editor dan interpretnya. Kalian bisa membuat kode di sini, kemudian bisa langsung melihat hasilnya di sebelah kanan ini. Nah, oke, berikutnya saya akan memberikan editor selain Notepad yang bisa kalian gunakan sebagai alat bantu. Di sini saya menggunakan Macromedia Dreamweaver. Kalian bisa dapatkan versi demonya di internet. Nah, setelah kalian install, kemudian kalau kita open
file HTML yang tadi sudah kita buat seperti ini ya. Karena di sini ada 3 tombol, ini adalah viewer dan editor, ini adalah full dari viewernya. Jadi kalian nggak perlu lagi repot-repot untuk menekan refresh atau F5 dari browser untuk melihat hasilnya. Oke, semacam ini ya. Nah, editor dari Macromedia ini itu sudah lengkap dengan elemen-elemen ataupun objek-objek yang bisa kalian gunakan dalam sebuah halaman web. Ya, sebagai contoh misalnya saya mau membuat sebuah tabel, saya tempatkan di sini. Misalnya ini saya tambahkan dulu dengan tab HR. Ya, di sini ada insert table. Nah, kalian bisa tambahkan di sini misalnya 2 row, 2 column, kemudian sesi width-nya dengan 100%, border 1 akan tampil seperti yang kalian lihat di visual yang ada di sini. Ini adalah tabel bentukan dari objek yang ada di Macromedia. Misalnya saya isi di sini dengan 1, kemudian ini 2. Nah, kalau kita lihat kodenya, kita bisa lihat lagi di sini. Ya, ini adalah struktur dari tabel. Nah, kalau kalian lihat di sini, sebenarnya yang memudahkan adalah bahwa sebuah tabel itu memenuhi unsur width dan border. Kalian bisa coba sendiri untuk merubah angka-angka atau beberapa komponen lain misalnya. Nah, kalau kita bisa hilangkan misalnya height-nya, maka akan tampil seperti ini. Oke ya. Di sini di Macromedia kita juga bisa lebih mudah untuk memformat font ataupun warna ataupun ukurannya dengan lebih mudah lagi. Oke, berikutnya coba kita belajar lagi tentang link. Ya, link. Di sini misalnya saya tuliskan, oh ya, kalian juga nggak harus menuliskan di editor. Kalau untuk Macromedia, kalian juga bisa langsung menuliskan di previewnya, misalnya di sini ya. Saya enter dulu, klik link di sini. Oke. Nah, jadi ketika nanti ini link ini diklik, maka akan ceritanya ya akan muncul sebuah halaman baru. Oke, jadi di sini saya akan buat file yang kedua, html2.html. Oke, terus langsung saya enter. Kemudian saya buat satu file yang berisi sebuah gambar. Ini saya copy dulu. Saya Ctrl new, basic page HTML, create. Ini langsung saya kopas aja. Ini title saya ganti dengan halaman kedua, ya. Terus saya simpan html2.html. Oke, seperti itu. Terus saya juga mau tambahkan link kembali ke halaman utama. Jadi saya copy dulu. Gak usah, ini saya ketik aja langsung kembali. Kemudian di sini saya berikan link ke test.html. Saya simpan semuanya. Terus kita bisa view ke browser, kita refresh. Oke, di sini ada link di sini, saya klik, maka akan tampil halaman yang kedua. Kalau saya klik lagi, maka akan kembali ke halaman utama. Seperti itu. Oke, jadi berikutnya mungkin ini yang terakhir. Saya coba membuat sebuah inputan form. Jadi misalnya pengisian formnya nama, kemudian misalnya email, ada tombol submit gitu ya. Jadi
di sini akan saya buat dulu, biasanya lebih mudah dan lebih cepat dengan menambahkan button dulu. Di sini akan dikatakan add form tag, yes. Nah, kemudian agar lebih rapi, di sini kita membuat sebuah tabel dengan cara yang tadi sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi dengan mengklik tombol oke, jadi akan seperti ini. Nah, gini ya tampilannya. Supaya lebih rapi lagi, kita bisa menambahkan satu row lagi dan kita drag saja tombol submit ini di sini misalnya. Oke, nah kemudian di sini kita tambahkan sebuah inputan. Kita bisa klikkan di sini text field dan yang ini juga text field. Oke, kita simpan dulu. Kita refresh. Maka akan tampil seperti ini. Nah, biasanya supaya lebih rapi kita bisa menghilangkan border dengan cara menghapus border, kita set menjadi 0. Kita simpan, kita lihat lagi hasilnya seperti ini. Nah, biasanya untuk penggunaan form ini itu membutuhkan sebuah web programming client server seperti PHP atau ASP atau JSP yang bisa mengolah inputan dari sebuah objek. Nanti akan kita bahas mungkin di video yang berikutnya. Tapi untuk sesi yang pertama ini mungkin ini yang bisa saya berikan. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini struktur dari form ya adalah seperti ini. Oke, nah jadi itulah fundamental dari sebuah pemrograman di HTML. Tadi yang seperti saya bilang bahwa sekarang ini sudah ada tools yang kita nggak perlu lagi yang namanya itu repot-repot atau belajar HTML karena sudah tersedia sebuah aplikasi. Ini contoh saja ya, ini Mobilize. Kita nggak perlu lagi repot-repot untuk membuat sebuah HTML programming. Kalian tinggal mengetikkan konten saja di sini dan semua sudah jadi. Contohnya adalah seperti ini misalnya. Oke. Ya, jadi ini adalah contoh yang pernah saya buat dengan menggunakan Mobilize. Jadi saya nggak perlu lagi pusing-pusing masalah ngetikkan tag kode segala macam. Saya hanya tinggal fokus dengan programming saja yang ada di bagian backend ke database-nya. Oke, mungkin cukup itu dulu yang bisa saya share. Jangan lupa tetap stay tune terus di channel ini, subscribe bila kalian belum, like dan share video ini bila kalian suka. Jumpa lagi nanti di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.